Halo guys, pada pembahasan kali ini kita akan ngomongin soal dana pensiun nih. Let's check it out. Dana pensiun atau pension fund sebenarnya merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika. Lalu menurut UU Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Lalu asas dana pensiun pertama yaitu penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun, penundaan manfaat, dan pembinaan dan pengawasan. Lalu fungsi dana pensiun pertama yaitu asuransi, lalu tabungan, dan pensiun. Lalu norma dalam dana pensiun pertama yaitu manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus. Uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun, perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus. Pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan dan nilai tunai ditunjukkan kepada peserta atau ahli waris peserta yang ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun. Lalu jenis kelembagaan dana pensiun. Ada dua yaitu DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan. DPPK atau dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Lalu yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Lalu apa sih peran dana pensiun? Antara lain pertama yaitu memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan menambah motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Lalu kalian udah tahu belum kelemahan dari program pensiun? Nah, antara lain pertama yaitu belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar. Pengelolaan YDP masih banyak kurang profesional, arahan investasi kurang jelas, banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap yang kurang produktif, administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik, investasi gedung kantor yang berlebihan, manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun, keuntungan lembaga, dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sebadan, dan ada perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau duda, dan anak yatim piatu dari para pensiunan. Lalu selain kelemahan pasti ada keunggulan dong. Nah, apa sih keunggulan dari dana pensiun? Pertama yaitu pengelola yang ditunjuk seyogyanya adalah seorang yang profesional, loyal, jujur, serta memiliki rencana jangka panjang. Dibebaskan dari pajak penghasilan. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya. Biaya tetap relatif rendah, memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi, premi asuransi relatif rendah, manfaat pensiun dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup, memiliki 3 fungsi tabungan, asuransi, dan pensiun. Lalu asas-asas dana pensiun. Pertama yaitu asas keterpisahan kekayaan, lalu asas penyelenggaraan, asas pembinaan dan pengawasan, asas penundaan manfaat, dan asas kebebasan. Kalian udah tahu belum tujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja itu untuk apa sih? Pertama yaitu kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawannya. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya. Lalu
loyalitas. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan. Lalu, kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Lalu memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lalu dari sisi peserta atau karyawan, apa sih tujuan pemberian dana pensiun? Pertama, yaitu rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Lalu, mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Dari sisi kelembagaan, apa sih manfaatnya dana pensiun? Pertama, yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi, turut membantu dan mendukung program pemerintah, serta sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai dana pensiun. Jangan lupa like and subscribe guys. Matur suwun.